Puja. Nah, Bapak Ibu, Maga Puja ini memiliki 4 peristiwa penting. Ya, saat Maga Puja, Sang Buddha pada waktu itu berada di Taman Tupai Weliwana, tepat pada saat purnama di bulan Maga. Nah, pada saat itulah jumlah yang besar sekali, 1.250 orang biksu, tepatnya kita sebut arahat karena mereka semua telah mencapai tingkat kesucian arahat, dan datang berkumpul di Taman Tupai tersebut tanpa diundang. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, para arahat berkumpul tanpa diundang. Padahal zaman dulu tidak ada handphone ya untuk janjian. Nah, mereka menggunakan kekuatan pikiran untuk berkumpul, dan 1.250 orang arahat ini semuanya ditabiskan oleh Sang Buddha sendiri dengan cara ehi bhikkhu. Ehi bhikkhu ini berarti datanglah para bhikkhu ya. Dan pada kesempatan Maga Puja pula Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha. Nah, berkenan dengan Owada Patimokkha inilah Bapak Ibu kita mengangkat topik diskusi Stop Theory, Let's Practice ya. Jadi pembahasan kita hari ini lebih tepat adalah Owada Patimokkha, bahwa di dalam pembahasan Owada Patimokkha terdapat salah satu syair yang sangat terkenal dan disebut inti ajaran Buddha. Dan syair ini ada dalam Owada Patimokkha Dipata ya, atau berada pula dalam Dhammapada syair 183 yang kita bacakan di awal tadi ya. Sabba papassa akarana, jangan berbuat jahat. Kusalasa upasampada, tambahlah kebajikan. Sacitta pariyoda panang, sucikan hati dan pikiran. Etang Buddha Nassasana, itu ajaran para Buddha. Oke, Dhamma ini kita sebagai umat Buddha ya, dikatakan inti ajaran Buddha dalam Dhammapada 183, maka pertama harus praktik Dhamma ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Baik kita sebagai seorang umat Buddha dan kita sebagai orang tua yang baik ya. Kita mungkin hanya sebagai seorang umat Buddha, ataupun kita dalam posisi sebagai orang tua yang baik ya. Orang tua yang beragama Buddha wajib memiliki tanggung jawab mengajarkan Dhamma yang baik kepada anak-anak. Namun di sini ketika dimulai dari diri kita, perlu diingatkan kembali pada diri kita dalam mengajarkan kepada anak ya, stop teori. Jadi jangan hanya memberikan nasihat tapi tidak dipraktekkan. Seharusnya sedikit nasihat langsung dipraktekkan. Jadi sebagai umat Buddha, sebagai orang tua yang baik, ayo kita praktik sedikit demi sedikit Dhamma dalam kehidupan kita, terutama inti ajaran Buddha dalam Dhammapada 183 tadi. Nah, Bapak Ibu, mari kita kupas lebih dalam ya. Syair pertama, Sabba papassa akarana. Di sini diartikan sebagai jangan berbuat jahat. Kalau kita sebut jangan berbuat jahat, berarti kita punya pengendalian diri ya. Samwara, pengendalian diri agar tidak melakukan kejahatan. Jadi yang pertama kita tahu dulu apa itu yang tidak baik, apa itu yang dikatakan jahat. Nah, yang jahat, yang tidak baik ini bersifat merugikan diri sendiri dan juga merugikan makhluk lain apabila kita lakukan ya.
Jadi untuk tidak berbuat jahat bukan karena faktor luar, tapi lebih tepatnya dari diri kita sendiri terlebih dahulu, ya. Harus mampu mengendalikan diri atau samwara. Bagaimana caranya kita praktik mengendalikan diri? Secara dhamma, ya, umat Buddha kita belajar Pancasila Buddhis. Nah, 5 sila ini Bapak Ibu jangan sekedar teori, ya, atau jangan sekedar kalau kewihara bisa baca 1 sampai 5, bahkan hafal tuh sila 1 sampai sila 5. Tapi dalam kehidupan tidak dipraktikkan, ya. Jadi kita mulai dari pengendalian diri, sila yang pertama, ya. Bapak Ibu kalau ingat, sila yang pertama adalah Panatipata Weramani, di mana kita bertekad untuk berlatih tidak membunuh, ya. Nah, di sini baik itu tidak membunuh sesama manusia maupun makhluk lain, apalagi yang namanya menyakiti binatang, ya. Nah, untuk praktik pengendalian diri, tidak membunuh, ya, tidak menyakiti, tidak menyiksa makhluk lain, di sini kita juga bisa mengembangkan kebajikan agar kita tidak melakukan perbuatan buruk tersebut, ya. Yang bisa kita kembangkan adalah metta, misalnya memberikan makanan kepada makhluk yang kelaparan. Misalnya pada gambar memberi makan pada kucing, ya, pada anjing, ya, hewan-hewan yang terlantar seperti itu, atau kepada sesama manusia yang butuh makan juga boleh. Nah, Bapak Ibu, ini praktik kita sebagai individu, sebagai seorang Buddhis, praktik yang baik. Selain itu, jika kita adalah seorang ayah atau seorang ibu, artinya orang tua di rumah, praktik dhamma ini harus dimulai sejak dini. Ketika Bapak Ibu menjadi orang tua, ayo mulai mempraktikkan dhamma ini kepada anak-anak, ya. Mulai mempraktikkan dhamma, ya Bapak Ibu, bukan mulai teori dhamma, ya. Tidak hanya mengatakan nak jangan menyakiti makhluk, tapi praktiknya masih menyakiti makhluk, ya. Jangan sekedar bisa mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, mengajarkan ke anak-anak untuk mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, tapi realnya kita justru memukul anak kita, atau realnya kita justru menyakiti anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, anak-anak terutama ketika mereka masih kecil, ya, mereka belajar dari orang tuanya. Orang tua ini adalah pahlawan bagi anak-anak di rumah. Mereka mencontoh, meniru apa yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi sebagai umat Buddha yang baik, sebagai orang tua yang baik, dhamma ini harus dari mereka sejak kecil sudah diajarkan, ya. Diajarkan untuk dipraktikkan. Nah, Bapak Ibu, mumpung masa pandemi, Bapak Ibu mungkin banyak waktu di rumah bersama keluarga. Ini kesempatan baik menemani anak-anak, mengajarkan mereka untuk praktik dhamma, ya, bersama-sama keluarga. Terapkan sila yang pertama ini agar anak tidak menyakiti, ya, juga tidak membunuh. Dimulai dari orang tua, dipraktikkan dari orang tua yang memberikan contoh. Dengan demikian semoga anak-anak di rumah tumbuh dengan penuh kasih sayang, dapat bersikap lembut, ramah kepada orang tuanya, ya. Pengendalian diri yang kedua dari sila kedua yaitu Adina Dhamma Weramani, ya Bapak Ibu, yang berarti adalah tidak mencuri. Nah, ini pun sila ini tidak hanya sekedar bisa dibaca, ya, tidak sekedar bisa dihafalkan, tapi sebaiknya harus dipraktikkan. Kita sebagai umat Buddha yang baik, sebagai orang tua yang baik, Bapak Ibu bisa mulai mengajarkan anak-anak secara langsung, ya. Salah satu praktik tidak mencuri, ya, praktik dhamma yang positif dari tidak mencuri adalah berpenghidupan benar atau bermata pencarian benar.